Halo Sobat Sip, hari ini kita beruntung sekali karena kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa yang mana saat ini lagi viral dan beliau bisa melakukan investasi saham dalam waktu singkat dan mendapatkan multi-bagger. Dan bukan hanya satu perusahaan, tapi ada banyak perusahaan, ada banyak saham. Banyak orang mengatakan, wah dia anak orang kaya, bisa aja sukses. Dia mungkin dapat insider trading. Dia mungkin banyak dapat privilege sehingga dia bisa sukses seperti itu. Benarkah itu? Mari kita kulik di video kali ini bersama Bro Andri Hakim. Terima kasih Bro Andri Hakim untuk bisa datang ke acara podcast kita dan bisa sharing dengan Sobat Sip. Siap. Nah, kalau tempat kita namanya Sobat Sip karena mereka mau untuk melakukan saving, investing, dan protecting. Nah, makanya disebutkan Sobat Sip gitu. Dan mereka pasti orang-orang yang mau belajar dan mau dan kepingin sukses. Dan mereka ingin belajar nih dari Bro Andri Hakim yang saat ini dengan usia yang masih sangat muda. Mungkin baru 30-an ya. Iya, gitu. Tapi asetnya bukan lagi cuman puluhan ratusan juta, tapi sudah mencapai puluhan ratusan miliar. Dan itu Bro Andri Hakim bisa peroleh dalam waktu kurang dari 10 tahun ya. Kurang dari 4 tahun. Wow, kurang dari 5 tahun. Iya. Kurang dari 4 tahun malah ya. Nah, bagaimana? Mari kita kupas di video ini dan tonton sampai habis. Nah, Bro Andri, mungkin saya ingin bertanya-tanya nih, dan para Sobat Sip ini bertanya-tanya, bagaimana sih di usia muda bisa bisa untuk investasi di saham, terus kemudian bisa jadi multi-bagger. Kalau saya boleh tahu, dulu waktu kuliah itu kuliahnya di mana ya? Kuliah dulu saya kuliah di Amerika. Oh, di Amerika. Ya, di San Francisco sih, University of San Francisco. Oh. Sebenarnya kalau muda, nggak muda-muda banget sih. Oh ya? Iya, udah 35 tahun ini. Wow, Iya. saya pikir masih 20-an. Nah, itu karena portfolio. Oh, karena portfolio ya? Portfolio hijau jadi awet muda. Oh, kalau ya, mantap. portfolionya merah jadi kusut. Tergantung portfolio itu Pak Tony. Iya. Bener juga, makanya harus punya portfolio hijau ya. Hijau, betul. Kalau hijau jadi awet muda gitu. Iya, betul. Nah, berarti mulai investasi saham, kenal saham waktu di Amerika. Di Amerika sebenarnya di jurusannya tuh ada kelas finance tuh diajarin saham waktu itu. Cuman waktu itu masih sukanya main ya. Oh. Jadi nggak terlalu mendalami gitu loh. Baru sebenarnya kenal saham itu sebenarnya belum lama lah, 2017-an baru kenal. Baru masuk di saham tuh baru 2018. Saya belum lama sih. Oh, jadi waktu di Amerika itu nggak sempat. investasi. Saya cuma tahu banyak orang kaya dari saham. Hmm. Tapi bikin akunnya tuh bingung. Dulu cek di internet itu bikin securities, dulu masih bingung securities itu apaan gitu kan. Pikir kantor security gitu kan, nggak ngerti. Sama dengan saya. Iya, nggak ngerti. Jadi ya udahlah, lewat aja gitu. Jadi nggak terjun gitu loh. Iya. Jadi pada saat balik dari Amerika ngapain di sini? Nah, tadinya balik Amerika itu niatnya awalnya kerja sama orang tua. Tapi pas kerja ternyata nggak cocok nih. Karena di kantor tuh banyak politiknya, nggak cocok, ribut sama orang tua. Akhirnya saya mutusin saya mau bisnis sendiri. Oh. Nah, pas mutusin bisnis sendiri pun minta modal sama orang tua. Bukan Dikasih? dapat modal, nggak dikasih. Malah dapat maki 3 jam gitu loh. Hah? Dimaki 3 jam Pak Tony gitu. Dia bilang tuh ya orang sukses itu bisnis tuh bukan pakai modal, pakai otak gitu loh. Daripada gua kasih lu uang terus lu buang ke laut, kenapa nggak gua buang sendiri aja ke laut, dia bilang gitu. Karena dia itu juga dulu nggak sekolah ya, dia setiap kali kalau ngomong orang, saya lulusan SD, sekolah dagang. Oh, sekolah dagang. Nggak sekolah maksudnya, langsung terjun, langsung dagang tuh bisa jadi orang, bisa sukses gitu. Iya. Kerja keras mulai dari nol. Nah, jadi dia suruh saya juga, ya udah lu kalau bisa pakai otak gitu, puter gimana cara mikirnya. Waktu itu ya saya mungkin nggak setuju ya, Tony ya, nggak terima, namanya anak muda, nggak terima lah. Tapi sekarang saya bersyukur juga gara-gara
dikerasin kayak gitu, saya jadi mikir muter otak gitu loh. Nah, jadi bisnis pertama saya itu dulu alat berat sebenarnya. Oh, alat berat. Alat berat. Saya pinjam bank dulu saya pinjam dari Buana Finance. Oh, bukan dari, kan kalau nggak salah ayahnya itu ya yang BBHI. punya BBHI, Betul, Bang Harda ya? Nggak dari Bang Harda? Enggak, karena keluarga itu sebenarnya di blacklist. Oh, jadi kita tuh nggak bisa pinjam dari bank milik sendiri, kita harus pinjam dari orang lain. Waduh. Jadi malah bayar bunga ya? Iya, pinjam dari Buana Finance. Nah, kebetulan waktu itu saya ada kenalan temen yang di Buana Finance. Jadi saya pinjam sama dia, ya saya tinggal bayar DP-nya aja 20%. Bahkan 20%-nya itu waktu itu saya partneran sama temen. Tuh, jadi saya mulai dari minus, bukan dari nol. Dari ngutang gitu. Iya. Awalnya beli satu alat berat, terus dari itu jadi 2, jadi 3 gitu. Nah itu tapi setengah mati sih, itu stres, itu titik terendah saya lah. Pas di Amerika saya enak banget lah. Ya kalau misalnya orang bilang privilege, ya privilege lah. Ya bisa sekolah di luar negeri, waktu itu juga ada dikasih uang jajan. Nah begitu lulus udah nggak dikasih uang jajan lagi. Langsung stop? Langsung stop. Suruh hidup sendiri? Hidup sendiri. Mau dapat duit kerja gitu. Waktu awal mulai kerja juga dikasih gaji cuma 5 juta Pak Tony. Oh, UMR? Iya, UMR. Lulusan S2 Amerika, tapi gajinya UMR gitu. Jadinya, aduh 5 juta nggak cukup gitu loh. Iya. Jadinya saya putar otak, ya udahlah akhirnya bisnis sendiri. Gitu. Waktu itu sempat nempatin di bisnis yang mana? Waktu itu awalnya pertama di motor. Ada orang tua saya ada impor motor Cina, awalnya di motor. Udah gitu berikutnya di sedikit pertambangan. Oh, jadi di beberapa divisi ya? Dua divisi, motor dan pertambangan. Oh. Langsung belajar dua-duanya dia bilang. Langsung dua-duanya? Iya, belajar dua-duanya gitu loh. Tapi itu bertahan cuma 3 bulan lah. 3 bulan? 3 bulan 3 bulan nggak kerasan ya? Enggak, kayak aduh cuma dapat gaji 5 juta terus nggak buat diri sendiri aja nggak cukup gitu. Terus udah gitu kerjanya waktu itu kurang jelas ya. Kurang jelas, jadi ya udah saya putusin saya mau bisnis sendiri. Waktu itu kan namanya anak muda ya, maunya kayak cepet gitu loh. Tapi ternyata emang nggak bisa ya. Semuanya itu harus pelan-pelan, nggak bisa langsung kaya instan tuh nggak bisa. Cuman biasa ya gitu ya, namanya anak muda mau langsung kaya, sukses, bisa beli mobil mewah gitu kan. Ya, saat ini majority seperti itu. Iya, betul. Kenapa? Karena pengaruh sosmed ya. Betul. Wah, ada orang yang wah seolah-olah kaya betul, gitu ya. Betul. Di IG-nya berlibur, terus kemana lagi ke hotel, kemudian ngafe, kemudian healing, seolah-olah dapat duit gampang. Ternyata susah. Pas saya jalanin satu tuh, aduh cari duit tuh susah banget ya. susah gitu. Jadi termasuk di saham juga orang kelihatannya gampang, sebenarnya nggak gampang juga, susah juga sih. Kayak saham-saham yang saya pegang tuh baru naik itu setelah udah saya pegang 6 bulanan baru naik Pak Tony. Enggak, saya beli besoknya langsung naik tuh enggak. Saya udah beli lama, baru 6 bulan kemudian baru naik. Baru naik ya. Betul. Banyak orang berpikir belinya sekarang langsung minggu besok depan kaya. Profit. Iya, minggu depan udah kaya kan, ternyata enggak begitu kan. Iya, betul. Nah, jadi di sini Sobat Sip, Anda bisa tahu bahwa Andi Hakim tidak seperti pemikiran banyak orang. Oh, dia jelas aja lah anaknya orang kaya, anaknya yang punya BBHI gitu kan. Nah, jelas aja dia bisa kaya. Tapi pada kenyataannya, Anda bisa mendengar sendiri bahwa Andi Hakim bukan orang yang dikasih modal sama orang tua. Bukan orang yang punya duit banyak sehingga bisa sukses, bisa tajir, bisa itu. Ternyata melalui proses yang tidak mudah. Nah, ayahnya ternyata nggak mau kasih modal. Betul. Udah gitu berantem saya. Oh. Mungkin saya nggak ngobrol sama orang tua, mungkin ada kali 3-4 tahunan ada. Hah? Sejak berantem itu, dia mungkin dari sisi dia juga tersinggung. Kok anak gua keluar dari perusahaan gitu loh, nggak sopan dia merasa. Iya. Udah berantem, udah gitu keluar nggak sopan gitu. Harusnya izin dulu kalau mau resign gitu loh. Waktu itu saya langsung keluar aja begitu, nggak datang lagi ke kantor gitu. Jadi itu musuhan dari situ. Oh, sempat bermusuhan. Musuhan. Jadi udah bener-bener saya mulai tuh dari minus balikin ke nol ya. Mulailah semua dari nol. Iya. Nah, ini ada yang berpikiran juga nih. Jelas aja lah Andi Hakim bisa sukses. Beggar di BBHI. Kan anaknya BBHI. Memang Andi Hakim dapat nggak tuh ada mungkin shareholder di BBHI? Nggak ada. Jadi BBHI itu yang pegang itu holding papa saya.
Jadi benar-benar papa saya yang punya perusahaan ini. Saya nggak punya sama sekali, saya nggak punya kepemilikan. Nggak dikasih? Nggak ada sepeser pun 0,0001 aja nggak ada. Gitu. Jadi begitu dia jual, baru saya beli di market. Justru belinya di market? Di market. Justru saya yakinnya sama Pak CT-nya, Pak Charul Tanjungnya. Gitu. Begitu udah dijual sama saya Charul Tanjung, justru saya yakinin. Karena kan saya ada pengalaman beli saham Bang Arto ya. Dari situ saya merasa ini kayak kemungkinan bisa jadi gede juga kalau dipegang sama Pak Charul Tanjung gitu loh. Jadi saya malah beli. Dan waktu itu belinya juga dikit. 200 jutaan doang gitu loh. Iseng-iseng ya. Iseng-iseng. 200 juta? 200 jutaan doang. Tuh, hanya 200 juta? 200 juta doang, betul. Nah, pertanyaannya, beli 200 juta itu di harga lebih atas dari Pak Khairul Tanjung beli, atau di bawah Pak Khairul Tanjung beli? Di atas. Pak Khairul Tanjung itu beli di 159, saya beli di 177. Jadi udah naik sekitar 20-an persen. Gitu, dari market, saya merasa, wah pas dari beli, saya kayaknya bisa bagus nih. Kayaknya tangannya Pak CT itu apa aja dipegang, jadi gitu loh. Jadi saya beli di market. Gitu. Nah, jadi tuduhan atau rumor yang mengatakan Andri Hakim bisa beger karena insider trading itu jelas tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Kenapa? Karena kalau insider saya masuknya banyak. Enggak, masuknya duluan. Iya, masuknya duluan. Pertama masuknya duluan, terus masuknya gede. Iya, betul. Ternyata masuk cuma 200 juta. Iya, betul. 200 juta doang. Nah, gimana caranya 200 juta bisa beger seperti itu? Nah, pas waktu itu dia dari 177 tiba-tiba sahamnya naik. Dia sempat naik tinggi tuh sampai 2.500, terus dia turun ke 1.000. Nah, saya beli banyak di 1.000. Saya beli sekitar 2 atau 3 M di harga 1.000 itu. Di harga 1.000 itu. Ya, lalu pas dia ada corporate action right issue, saya juga tebus right issue-nya. Jadi lebih banyak lagi. Mungkin total mungkin ada sekitar 4 atau 5 M lah dari total gabungan sama right issue tebusan ya. Jadi besar gitu. Nah, udah gitu kan dia naik. Dulu saya pikir paling naik tertinggi paling 2.500. Ternyata dia naik ke 5.000. Dari 5.000 dia naik lagi ke 10.000. Wow. Nah, saya juga nggak tahu bisa setinggi itu. Nggak tahu, kalau tahu setinggi itu mah saya udah lebih banyak lagi ya. All in lebih banyak lagi gitu. Nggak tahu, saya nggak tahu setinggi itu. Tapi hebat loh. Dari 177 rupiah ke 1.000. Itu kan sudah beger. Kan udah beger. Betul. Udah 600% kan. Betul. Kok masih berani masuk bahkan lebih besar? Karena saya merasa modal intinya masih kurang. Karena waktu itu ada peraturan bank itu harus menambah modal inti 1T setiap tahun kan. Iya. Waktu itu modal intinya masih belum masuk. Jadi saya merasa ini masih ada corporate action buat penambahan modal. Jadi saya merasa ini masih bisa naik lagi lebih tinggi. Jadi justru saya beli lagi di bawah. Beraninya karena tahu bahwa akan ada corporate action berikutnya ya. Taunya bukan karena insider, bukan, karena memang peraturan OJK bahwa harus penambahan modal inti itu. Jadi saya tahunya karena ada peraturan itu sih, peraturan bank ini. Nah, jadi itulah pentingnya kalau kita mau investasi saham, tidak hanya sekedar kita hanya tahu panah merah, panah hijau ya. Iya, betul. Hanya ngelihat technical analysis, tapi juga harus memperhatikan fundamental analysis ya. Nah, dan di samping itu juga harus tahu mengenai corporate action. Plan perusahaannya ke depannya ngapain lah, kita harus tahu. Iya, betul. Nah, banyak kan orang-orang yang cuma investasi saham hanya pengennya hari ini beli, besok jual kaya. Iya kan? Nah, kelihatannya wah technical analysisnya bagus nih. Nah, masuk. Tanpa tahu kenapa harus beli. Betul. Itu masalahnya. Jadi maka dari itu Anda harus tahu. Anda harus pelajari dulu, Anda harus teliti dulu sebelum melakukan investasi. Nah, ini kembali lagi ya. Nah, itu setelah bisnis apa tadi? Alat berat ya? Nah, alat berat tuh dijalankan berapa lama? Itu paling cuma bertahan sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Karena waktu itu zamannya Pak SBY ada peraturan bahwa semua tambang itu harus bangun smelter. Nah, jadi banyak tambang-tambang yang nggak punya smelter itu bangkrut. Otomatis alat berat saya nggak sewa, gitu loh. Jadi domino effect gitu loh. Nah, sewa, tapi kan cicilan saya jalan terus nih. Saya akhirnya putusin saya jual alat beratnya, karena saya ada prinsip namanya utang itu harus bayar. Betul. Harus tuh wajib gitu ya. Karena itu nama baik. Nama baik itu lebih penting. Betul. Jadi saya merasa
oh saya masih ada utang di bank, udahlah saya jual alat beratnya, saya bayar ke bank gitu. Jadi nama saya tetap bagus gitu. Iya. Terus Jadi, masih ada sisa uang ya? Ada sisa uang, Ya. ada sisa uang dari hasil jual alat berat. Saya waktu itu bisnis kedua saya ini komoditi. Saya beli lada putih. Lada putih, lada hitam saya beli dari Sulawesi, lalu saya jual ke pasar-pasar di Jakarta. Banting setir. Bro, Dari alat berat ke komoditi, banting setir. Harus belajar lagi ya? Belajar ilmu baru lagi. Gitu. Karena waktu itu teman saya ada yang main di bidang komoditi. Ya. Jadi saya dengar-dengar katanya lada itu langka. Gitu. Di Jakarta itu ada kelangkaan lada ya. Lada putih, harga lada putih waktu itu naik terus. Saya pikir, oh kalau saya bisa cari barang ini saya jual, berarti saya untung dong. Nah, saya cari, ternyata ada petani lada di Sulawesi, di daerah namanya Luwu Timur. Nah, itu saya terbang tuh ke sana, naik busnya 20 jam. Wow. Iya, bus jelek ya, bukan bus bagus, bus jelek gitu loh. Ke situ, terus udah gitu tinggalnya juga di rumah warga gitu. Nggak ada hotel ya? Nggak ada hotel di Luwu Timur, ya jadi bener-bener tuh titik terendah lah. Bener-bener saya merintis lah dari nol gitu. Ya. Nah, Anda lihat, tidak semudah itu untuk jadi kaya. Betul, susah. Perlu yang namanya perjuangan. Betul. Perlu yang namanya effort, perlu yang namanya kerja keras. Betul. Jadi kesuksesan tuh nggak ada jalan tolnya, nggak ada instannya. Betul. Nah, jadi kalau Anda semua berpikir Andri Hakim bisa jadi seperti ini karena insider trading, karena fasilitas orang tua, karena privilege, itu nggak bener. Nah, kemudian berarti setelah dapat ladanya, nyampe di Jakarta nih, berarti kan harus ada transportation segala macam ya. Itu ngurus pengangkutan sendiri ya? Saya suruh si petaninya yang ngurus kirim. Oh, sampai ketemu di Jakarta. Betul. Terus saya bikin website, saya jual melalui website awalnya. Nggak sampai itu turun ke pasar-pasar gitu? Ada muter-muter, tapi saya dapat pembelinya itu dari internet. Dari internet. Tapi sempat masuk ke pasar-pasar juga ya? Masuk ke pasar, tapi pembeli saya nggak ada yang mau. Karena kan saya orang baru. Iya. Orang baru, jadi nggak ada yang percaya. Nah, pas saya masukin internet, lalu itu saya pertama kali saya coba Google Ads. Jadi saya muncul, ranking saya di paling atas. Nah, dari situ dapat pembeli, dapat yang telepon tiap hari banyak, akhirnya laku. Itu untungnya nggak gede sih, untungnya paling cuma 5-8% lah. 5-8% setiap kali transaksi. Tapi nggak segampang itu, ketipu juga, saya pernah ketipu juga. Oh. Saya ada beli lada, terus udah gitu nggak dikirim. Waduh. Duitnya diambil nggak dikirim. Itu langsung juga keuntungan beberapa. Iya, jadi saya kirim 10 kali, kena 1 kali rugi, habis keuntungan selama ini gitu. Jadi saya merasa ini bisnis nggak sebagus-bagus itu juga gitu loh. Tapi menyerah nggak? Nah, pas saya lagi jalan bisnis ini, kebetulan tiba-tiba orang tua saya nggak ada angin nggak ada hujan, telepon. Salah satu direkturnya baru resign. Udah deh, lu sembari bantuin bisnis gua di sini, sembari lu jalanin bisnis lu. Gitu. Nah, dari situ saya pas lagi bisnis komoditi, saya merasa komoditi ini nggak long lasting nih. Saya berubah jadi impor. Nah, saya impor barang-barang macam-macam waktu itu. Impor apa aja? Dulu kayak ada bahan-bahan donat, saya impor. Terus saya juga selain saya impor jual di Indo, saya juga ekspor. Wah. Saya kirim dari Cina langsung direct ke Amerika. Kirim di Dropshipper Amazon. Ya, semacam dropshipper. Ya. Dulu ada yang namanya Amazon FBA. Jadi saya kirim ke warehouse-nya Amazon yang jual. Iya. Nah, ya dulu saya apa aja saya kerjain lah, bener-bener apa aja. Apa aja yang bisa cari duit saya kerjain gitu. Karena saya tahu nih, pas akhirnya kan saya memang balik lagi kerja sama orang tua ya. Itu gajinya juga nggak gede. Digaji berapa? Awal 5, yang ini naik jadi 10. Oh, direktur padahal ya? Nggak, belum direktur dulu. Belum direktur ya? Baru orang operasional biasa lah, orang lapangan lah, kayak project manager gitu lah. Gajinya di 10 juta dulu. Sembari saya ngerjain bisnis saya sendiri lah. Gitu. Berarti nggak dapat fasilitas langsung posisi direktur gitu nggak ya? Berapa lama Papa percaya setelah di bawah nih kemudian jadi direktur? Setelah mungkin saya jalan 2 tahun ya, 2 tahun. Karena awal-awal tuh si Papa ini bilang dia ada satu lahan di Belitung gitu ya. Di sini tuh dia mau pagerin sebenarnya, tapi banyak premannya. Karena udah didudukin sama masyarakat gitu loh. Itu yang bisnis apa yang di Belitung? Papa itu bisnis ada pertambangan sama ada properti lah. Properti di Belitung. Iya, gitu loh. Jadi dia bilang
gue mau pagerin lahan ini, bisa nggak lu? Ya, tapi nanti kalau lu bisa, gue kasih lu fee. Fee-nya lu atur sendiri, lu mau berapa? Oh ya? Ya gitu. Nah, karena saya pengen cari duit gitu, saya waktu itu sebenarnya saya nggak bisa, cuma saya bilang bisa gitu loh. Makanya menurut saya jadi orang itu harus bisa dulu, nanti cari tahu di belakang. Gitu loh. Jadi setelah saya ngomong bisa, udah itu saya cari tahu. Saya perlu siapa aja yang disiapin gitu loh. Jadi saya cari orang hukumnya, cari kontraktor-kontraktor yang berani gitu loh, pagerin lahan itu gitu loh. Terus ya saya kasih RAB ke bapak saya, iya. Tentunya yang harganya wajar lah. Gitu. Waktu itu kalau nggak salah saya anggarin sekitar 300 jutaan gitu loh. Untuk pagerin gitu. Untuk pagerin karena lumayan panjang ya, lumayan kayak ada sekitar hampir 1 hektar lah. Oh, yang besar ya? Ya besar pagerinnya. Ya udah itu tumbuh. Ini yang ini properti sebenarnya. Oh, ini properti. Yang properti. Bukan yang tambang ya? Bukan. Jadi kalau yang tambang kaulin sebenarnya. Oh, bukan timah ya? Bukan. Karena Belitung kan juga di samping timah. Kalau timah itu dulu pas saya sewain alat berat ke timah. Ke timah ya. Ke timah. Di Belitung juga? Di Belitung. Nah, yang kaulin itu kalau nggak salah di daerah Belitung itu ada danaunya ya. Danau Kaulin. Danau Kaulin yang warnanya biru bagus. Betul. Itu berarti miliknya keluarga ya? Dekat sana lah. Oh, dekat sana. Ya. Bukan di tempat itu ya? Bukan. Oh, oke. Ya. Memang dia udah lama sih, bisnis ini udah lama. Bisnis Kaulin ini udah lama, betul. Sebelum bisnis yang motor kali ya? Sebelum, iya betul. Karena dulu papa orang Belitung. Oh, aslinya orang Belitung. Aslinya orang Belitung. Terus kemudian pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta gitu. Oke. Nah, terus kemudian apa momen yang membuat akhirnya Bro Andri kemudian terbuka dengan saham? Karena itu sama sekali nggak ada kaitannya sama saham. Nggak ada kaitannya. Dan di situ sembari saya jalin project ini juga saya banyak bisnis sendiri lah. Karena kan gajinya kecil ya. Dari 10 mungkin naik ya ke 20 ya. 10 setelah saya mulai dipercaya, ternyata saya banyak beres gitu. Pagerin, tadinya dia nggak bisa pagerin, saya bisa pagerin. Lalu dia suruh ngerjain saya misalnya pembebasan lahan, saya bisa bebasin lahan. Terus misalnya dia suruh saya bangun jalan, saya juga bisa bangun jalan gitu ya. Pokoknya saya cari tahu aja dari internet, saya pelajari. Saya bilang prinsip saya tuh kalau saya nggak punya uang, setidaknya saya punya nyali gitu loh. Jalan dulu, nanti pelajarin belakangan gitu loh. Yang penting punya kemauan. Betul. Kan ada patah, if there is a will, there is a way ya. Jangan misalnya kalau ditanya apa nggak bisa, apa-apa nggak bisa, kan orang jadi males gitu. Kalau saya ditanya apa, saya selalu bisa dulu. Terus saya pelajarin belakangan gitu. Berarti akhirnya dipercaya bukan karena anak ya, bukan karena privilege, tapi dipercaya karena prestasi. Karena saya apapun yang disuruh saya bisa lah gitu. Nah, karena banyak orang berpikir bahwa orang sukses, ya jelas lah Andri Hakim bisa sukses, anaknya orang kaya, anaknya belum merawat, ya pasti gajinya gede, dapat fasilitas, dapat itu. Ternyata semuanya enggak gitu. Betul. Karena saya percaya itu gitu. Kenapa? Karena saya kenal banyak anak-anak orang kaya yang walaupun dikasih peluru sama papahnya habis. Iya, betul. Karena yang penting itu sebetulnya bukan berapa uang yang diberikan. Berapapun banyak uang yang diberikan. Kalau memang anaknya itu tidak punya skill, tidak punya knowledge, tidak punya nyali, tidak mau kerja keras, tidak punya effort, ya akan balik lagi juga. Betul. Karena sebetulnya menurut saya ya, itu yang penting itu sebenarnya papahnya memberi Bro Andri itu bukan legacy dalam bentuk aset, tapi juga memberikan legacy mental, yang terutama dalam dari sisi mental dan mindset. Dia kan ngomong papa cuma SD, sekolah dagang, itu bisa sukses, bisa punya bank, dia bilang. Bisa punya bank. Nah, masa yang lu dari lulusan US? Terus dia selalu ngomong keras, lu emang lulusan S2 lu balik Indonesia bisa sukses? Gue jamin nggak bisa sukses. Kalau lu bisa sukses langsung kaya nih, gue potong kuping gue taruh di meja. Wah, ngomongnya kayak gitu dia. Saya jadi tertantang kan, saya jadi tertantang kan. Oke, nanti saya buktikan gitu loh. Tapi ternyata nggak, jeblos dulu. Mau buktiin tapi nggak langsung sukses, rugi dulu gitu loh. Gimana papa pada saat tahu Andri Hakim rugi gimana? Bodoh amat dia. Bodoh amat dia. Ya salah lu, kan gue udah bilang nggak segampang itu. Kan gue udah bilang lu kerja dulu di tempat gue. Kan lu sendiri yang keluar.
Gitu. Justru bukan ditolong, justru dimarahin ya. Kesel dia kesel karena mungkin saya keluarnya nggak baik-baik gitu, nggak sopan gitu. Jadi dia kesel, dia udah marah duluan gitu. Jadi kerugian itu mau minta tolong dong tutupin itu nggak bisa ya? Saya juga orangnya gengsi. Oh, Saya pokoknya sesusah apapun saya nggak mau minta sepeser pun itu, gengsi. Karena kan waktu itu udah berantem kan, saya gengsi, saya nggak mau balik lagi mohon-mohon, itu ibarat kayak ngejilat ludah sendiri gitu loh. Saya nggak mau. Saya walaupun sama papa sendiri ya? Iya, saya nggak mau gitu. Saya gengsi, dia juga kesel, ya udah jadi nggak ngobrol gitu. Mama gimana? Kalau mama ngomong cuma kayak nasihatin, udahlah kamu kerja dulu aja di bank, kamu cari kerja di situ. Cuman saya nggak mau. Saya punya jiwa tuh saya mau kaya gitu loh. Kalau kerja gue cuma dapat gaji berapa gitu loh. Enggak, karena biasanya kalau papa sama anak konflik nih, mamanya mamanya biasanya ya? jadi penengah kan? Enggak, kalau mama saya malah kasih minyak lagi. Oh, ya? Tuh anaknya tuh nggak bisa didengerin, nggak pernah mau diomongin gitu. Oh, Mama gitu? saya malah panas-panasin terus-terusan dia. Jadi nggak ada penengah. Nggak ada mereka pelindung ya? Nggak ada. Jadi udah saya berjuang di situ. Nggak dapet IMF? Ya, Tahu nggak IMF? nggak, betul. International Mother Fund. Nggak ada. Bapaknya nggak kasih, mamanya yang kasih. Nggak ada. Justru mama saya, kalau kamu udah untung bagi mami dong duitnya. Oh. Sebalik. Justru dia yang minta. Dia kira saya udah sukses, padahal saya belum sukses gitu. Tapi harus kelihatan sukses ya? Iya, harus tetaplah kelihatannya bisnisnya oke, walaupun itu struggling juga setengah mati. Kan namanya bisnis real kan kita struggling cash flow ya. Kejar-kejaran sama. Jadi nggak sempat ngeluh, nggak sempat nangis sama mami gitu nggak. Tapi stres sih Pak, stres banget itu. Iya. Stres banget. Itu sisi paling rendah lah, paling down lah. Iya. Benar-benar berjuang, tapi itu bikin mental saya jadi kuat sebenarnya. Saat down itu, apa yang Bro Adi lakukan agar bisa fight balik gitu? Nah waktu itu kan sembari kerja sama orang tua kan. Nah dari situ udah mulai oke lah, setidaknya setiap akhir bulan dapat gaji walaupun nggak gede, di sekitar 20-an ya, tapi setidaknya masih bisa survive lah. Itu juga untuk bayar utang-utang ya? Bayar utang sih sebenarnya saat itu udah nggak ada utang sih, karena udah ke cover ya. Cuman itu mungkin buat saya coba-coba bisnis lain lagi gitu loh. Saya waktu itu ada bikin restoran juga. Terus kamu bikin restoran juga? Bisnis saya banyak banget, semua dulu saya kerjain, bener-bener apa aja saya kerjain gitu loh. Palu gada ya? Palu gada, iya. Orang pokoknya ngajak saya apa semua saya kerjain gitu loh. Impor saya kerjain, ekspor saya kerjain, bener-bener semua lah. Ada kafe juga, ada restoran juga, bener-bener semua gitu loh. Nah ini momen apa nih yang akhirnya bisa ketemu sama equity market gitu? Apa? Nah waktu itu saya ada satu bisnis ekspor tuh lumayan jalan. Bisnis pribadi saya ekspor lumayan jalan. Lalu kebetulan yang ngerubah mindset saya, waktu itu ekspor saya udah mulai jalan, udah mulai ada duit lah, ratusan juta itu udah mulai ada. Terus tiba-tiba saya merasa masih kurang cepet buat kayanya. Nah one day si papa itu ngajak, ada satu konglomerat lah, orang top 10 di Indonesia gitu, dia datang ke kantor. Boleh nggak bocorin namanya siapa? Saya nggak enak lah ya, nggak enak ya. Nggak enak pokoknya si Konglo ini datang ke kantor, lalu dia bilang, kalau lu mau kaya, lu nggak bisa cuma kerja doang, sampai bongkok aja nggak kejar, lu harus saham, karena saham itu lebih cepat daripada perputaran kerja bisnis gitu loh. Bisnis buat gede, kita perlu uang lagi buat bikin pabrik, ekspansi itu butuh waktu, sedangkan saham itu cepat naiknya, bahkan kecepatan kenaikan saham sama kecepatan kenaikan perusahaan tuh, saham tuh lebih cepat. Nah itu ngebuka mata saya sebenarnya di situ. Itu yang mulai Ada daya tarik ya. Daya tarik. Oh berarti dari dulu saya ngapain aja nih? Bener ternyata saya kerja udah sampai bongkok, panas-panasan di bawah matahari gitu ya, ditipu orang, dikerjain. Kok iya nggak kayak sampai naik ya? bus Sampai naik bus berjam-jam, tidur di rumah warga, iya. Rumah warganya bukan yang bagus ya, rumah warganya yang kayak gubuk gitu loh, rumah petani kan. Juga itu aja saya pikir, waduh kayaknya bisa-bisa saya mati nih, dirampok nih gitu kan. Iya. Tapi ya ternyata saham nih cepet gitu loh. Nah jadi di situ itu yang membuka mata saya sih. Itu mungkin sekitar tahun 2016-2017 lah. Baru aja ya, baru 8 tahun ya. Iya betul. Dari situ barulah saya mulai awalnya ke kripto dulu.
Terbukanya mindsetnya dengan saham. Betul. Tapi Nah, invest pertamanya di kripto. Kripto, betul. Kok bisa? Karena dulu saya nggak ngerti, saya pikir tuh apa aja yang soal trading itu sama, mirip. Ternyata beda. Gitu loh. Jadi waktu orang tua saya kan ada 2 perusahaan publik, tapi saya cuma di manajemen. Cuman paham tapi nggak terjun langsung. Ya, ya. Pas ketemu si Konglo ini, baru saya mau mulai terjun. Tapi saya pikir kayaknya kripto lebih cepet nih. Saya kan waktu itu lihat internet tuh kayak kripto naiknya cepet gitu Ya, loh. seperti saat ini kan juga Iya, lagi hype kripto betul, juga kan. betul. Jadi saya masuknya kripto dulu. Ternyata naiknya cepet, crashnya juga cepet. Jadi abis saya beli, dia naik, udah gitu dia turun, hancur, winter. Gitu loh. Rugi. Jadinya akhirnya habis tuh, tabungan saya habis lagi. Modal berapa? Waktu itu mungkin sekitar 200-300 juta ya. 200 juta. Habis. Bersih. Tinggal sisa mungkin puluhan juta doang. Wow. Dari ratusan juta itu mungkin tinggal sisa mungkin 30-an juta lah. Tinggal 10%. Iya, habis. Karena kan kripto kalau turun kan, terus waktu itu belum ada money managementnya. Pikir turun, tungguin dia balik. Tau-tau turun lagi, habis. Kalau sekarang mah saya udah jago, turun saya mengamankan dulu gitu loh. Nah, pada saat itu nggak frustrasi, nggak rasanya, aduh, udahlah, ini berarti kayak judi aja gitu. Karena udah terlalu sering rugi, Pak Tony. Jadi udah paling ulang lagi gitu loh. Kayak dulu kan misalnya saya di alat berat rugi. Jadi saya pikir tuh ya udahlah, ini cuma another kerugian aja gitu loh. Karena udah terlalu sering rugi nih. Mentalnya udah kuat ya. Mentalnya udah bebal gitu. Rugi ya udah biasa gitu, mulai lagi dari nol gitu. Karena banyak orang kalau abis gitu kan biasanya frustrasi. Karena itu bisnis pertama dia atau kerugian pertama dia frustasi. Karena saya udah rugi terus, jadi udah kebal. Mentalnya udah kebal sama. Nah, akhirnya pas rugi itu teman saya ada yang ngajakin, kita coba di saham aja. Itulah akhirnya saya ke saham. Di saham itu 2018 akhir saya baru bikin akun. Saya baru mulai di 2019 lah baru mulai aktif. Baru mulai aktif 2019, berarti baru 5 tahun ya? Iya, belum lama. Oke. 5-6 tahun lah. Iya, iya. Nah, itu awal-awal trading dulu. Trading, tapi saya udah sering nonton videonya Pak Lokeng Hong, baca buku-bukunya, karena emang saya hobi baca sendiri. Saya hobi baca, saya udah baca bukunya Warren Buffett. Jadi saya kurang lebih udah paham lah, carinya barang-barang murah gitu loh. Ada buku favorit mungkin yang bisa di-share buat rekan-rekan? Buku-bukunya Warren Buffett sih rata-rata sih. Sama di YouTube nontonnya Pak Lokeng Hong, dia udah ngomong kan, carilah yang PE-nya murah, BV-nya murah. Jadi secara konsep saya udah paham. Lalu saya waktu itu sering ikut seminar saham juga. Tapi kebetulan saya pelajarin dulu seminarnya, dia ngajarin apa. Kalau yang ngajarnya fundamental value investing, saya baru ikut. Gitu. Jadi alirannya termasuk fundamental. Fundamental, betul. Jadi walaupun trading, saya belinya tuh trading di saham-saham yang murah. Jadi saya jarang rugi. Nah, jadi pas saya trading tuh udah sering untungnya 200.000, 300.000. Itu udah seneng waktu itulah. Seneng lah. Untuk 1 juta, 2 juta aja udah seneng banget gitu. Jadi tapi pede, akhirnya rasa pedenya muncul. Akhirnya nah sembari itu saya juga waktu itu jalanin ekspor. Ekspor saya juga udah mulai kencang juga. Akhirnya saya udah ada modal sekitar, dulu ada modal 1-2 miliar, ada 1-2 miliar udah punya duit lah. Transaksi. Dari ekspor lah. Dari ekspor ya. Dari ekspor. Nah, masuk saham ya. Masukin saham, akhirnya saya masuk saham modal 1 miliar. Nah, belajar technical analysis juga? Enggak, technical saya benar-benar enggak aja. Tapi karena saya setiap hari sering lihat grafik, lama-lama kita tahu. Udah paham sendiri supportnya di mana, resistance-nya udah hafal. Jadi belajarnya tapi otodidak. Otodidak. Nggak ikut kursus? Enggak. Kalau technical enggak. Kalau value investing-nya iya. Value investing-nya iya. Lebih ke arah value investing daripada technical. analysis. Betul. Nah, kemudian langkah berikutnya apa yang membuat Bro Andri ini bisa jadi gede beggar ya? Kan nggak mungkin kalau dari trading kan nggak mungkin. Nah, saya karena saya tahu ya, cara kuncinya kaya itu selalu kita harus cari saham tuh yang beggar ya. Karena kalau trading doang kan susah ya. Biasanya 10-20%. Iya, 10-20% cabut, 10-20% cabut, susah gitu loh. Nah, waktu itu saya ketemu saham namanya Arto. Nah, dan yang di kelas saya seminar sebelumnya itu juga
gurunya udah ngajarin bahwa saham itu jangan banyak-banyak, maksimal 5. Nah kebetulan saya belajar sama gurunya yang bener juga lah ya, gitu. Nah akhirnya di situ saya mulai masukin top up 1M di Januari 2020. Saat itu, 1M. Saat itu kalau boleh tahu, cash yang Bro Andri miliki berapa? 1M. Oh, udah mentok. Iya, udah mentok. Nggak ada tabungan lain, semua masuk? Nggak ada, karena namanya kita bisnis tuh biasa saya udah beli buat mobil buat ini truk gitu lah ya. Udah beli, terus udah gitu namanya saya dulu impor macam-macam udah jadi inventory, udah jadi barang. Ada yang udah jadi produk, ada yang saya udah pakai buat sewa ruko. Namanya bisnis kan jadi macam-macam lah, ya kan. Ada yang udah bayar gaji karyawan segala macam lah, buat cash flow lah ya. Jadi sisa cash yang ada itu memang 1M. 1M masukin semua. Cash, ya. Karena tadi saya ada untung 2M, 1M ini udah buat inventory produk lah. Sisa cash. Jadi nggak all in 100% juga ya. Jadi bisnisnya udah dicukupin semua dulu. Jadi nggak akan terganggu dengan bisnis dari uang dingin sebetulnya. Iya, uang dingin 1M ini all in semua masuk. All in. Saya pikir kayaknya bisa untung nih. Ternyata nggak untung. Ternyata nggak untung karena tiba-tiba di Maret itu COVID. Ada 3 orang yang kena COVID di Indonesia, langsung crash kan? Bursa saham langsung crash. Begitu berita Indonesia udah kemasukan corona, langsung crash tuh. Nah, saya rugi 50%. Oh, dari 1M habis? Biasa 500 juta. Oh, 500 juta lebih something lah. 500 untungnya nggak pas lagi ya masuknya. Nggak pas, betul. Iya. Tapi saya udah masuk saham Bank Artos itu dari 2019. Saya udah masuk 2019, tapi karena crash jadi valuasi tinggal 500 juta. Nah waktu itu saya ada 5 emiten, saya cut yang lain, saya fokusin semua masuk ke Arto. Cut loss semuanya. Cut loss yang lain, jadi fokus ke Arto. Fokus di Arto ya. Arto itu kurang lebih senilai 500 jutaan lah. Situ. Jadi averaging down ya. Iya, averaging down. Iya. Waktu itu saya beli Bank Artos itu harganya sekitar 4.000. Terus dia malah turun ke 2.000. Saya averaging down cuman mampu averaging sampai 3.500 doang. Averagingnya ya? Iya, averaging 3.500. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Nah, lalu dia corporate action terbang sahamnya. Hold ya? Hold crash saya hold. Itu 6 bulan nggak gerak tuh, malah turun. Begitu dia corporate action, terbang. Nah, dari situ saya mulai belajar. Saham-saham kalau menuju corporate actionnya itu dia bisa bullish, bisa rame. Nah, itu saya pengalaman sih. Dari Arto bisa dapat profit berapa? Hampir 20 miliar. Belasan miliar lah. Lebih tepatnya belasan miliar lah. Dari 500 juta sampai belasan miliar. Betul. Kenapa bisa gede? Karena dia kan ada right issue. Setiap right issue kan kita harus penambahan modal baru, barangnya jadi banyak nih. Gitu. Karena barangnya makin banyak, dia waktu itu ada right issue 2 atau 3 kali gitu ya. Jadi barang saya jadi banyak. Tebus semua? Nah, bahkan saya nggak punya uang tebus ya Pak Tony. Nah, terus gimana caranya? Pinjam temen. Pinjam temen buat tebus saya. Cuman saya jadi barangnya banyak. Bukan pinjol tapi ya? Enggak, bukan pinjol. Pinjam temen. Saya pinjam temen, saya barangnya banyak tuh saya balikin duitnya, saya kasih dia bunga 10%. Gede loh, 1 bulan 10%. 1 bulan aja? 10% 1 bulan. Profitnya dia happy, berapa? saya juga happy. Profitnya? Gede. 1 bulan? Profit saya gede, karena abis tebus right issue itu biasa sahamnya tuh bisa naik 2-3 kali lipat. 10% kan? Kecil lah ya? Kecil lah, dibanding bakernya. Biasanya kan dulu saham kan sekalinya kan 25 gitu kan. Arah. Iya, betul. Iya. Jadi saya merasa, dari 500 jadi 1,5M, bayarin bunga teman sedikit, nggak berasa gitu. Terus kemudian dari situ gulung terus. Nggak ada yang dibuat lifestyle ya? Nggak ada. Nggak dibikin lampu? Nggak, belum. Padahal waktu itu cita-cita saya cuma mau beli Mercy doang. Tapi Mercy? Iya. Cuma datang ke showroom, lihat-lihat, udah gitu pulang, tetap balik lagi, invest lagi. Gulung terus. Iya. Gulung. Ya akhirnya jadi gede, jadi belasan miliar dari satu Arto itu sih. Dari 1.500 juta ya? Iya, tapi di satu sisi itu dulu saya juga hobi trading pakai margin. Dan waktu itu kan market lagi bullish ya. Saya pakai margin tuh sering untung. Masuk margin dulu BBB, modalnya 1M,
saya pakai margin 1M lagi, bisa untung 2M. Oh, Gitu loh. tapi Modal harus 1M harus ada money management juga ya. Money management dan mungkin kalau saya bilang sih itu bukan skill ya, ada hoki lah. Kan market lagi bullish. Ya, betul. Market Kalau lagi bullish jangan nggak bisa, betul. Itu market seperti kemarin ini, nggak volatile bisa, ini. nggak bisa, betul. Jadi terus dari itu saya kombinasi, saya juga sering trading. Dulu saham-saham apa KF ya. Kan dulu ya. apa vaksin, ya, berita vaksin ya, semua bullish kan, udah saya ya. sering masuk situ, untung berapa ratus juta, hajar lagi, terus udah gitu Antam juga sempat bullish, saya masuk juga ya, Bumi segala macam lah, saya ikutin lah, apa aja yang lagi rame saya ikutin. Jadi kombinasi ya, nggak hanya cuman dapat infonya cuman Bro Andri ini kaya karena apa namanya dapat insider, karena cuma satu saham aja. Nah ternyata banyak. Tapi 90% memang di Arto. 90% ya. 10%-nya kebetulan saya juga bisa trading. Saya bisa scalping, saya bisa semuanya. Saya orangnya cepat belajar. Saya suka coba, cepat bisa gitu. Ya. Jadi dari situ ya akun tradingnya juga meningkat, akun holdnya juga Arto juga bullish terus. Setiap keuntungan dimasukin Arto. Iya, kalau misalnya saya nggak tahu masukin mana, saya tambahin ke Arto. Sebenarnya bukan saya tambahin sih, saya buat uang buat tebus right issue. Oh, digunakan untuk tebus right issue ya. Gitu. Jadi ya untungnya makin gede sih begitu. Terbentuk average berapa terakhir? Arto itu saya average 400 dia terbang ke 12.000. Wow. Lalu dia right issue average, orang-orang average down, kan saya malah average up right issue-nya. Jadi average saya 800 dia terbang lagi ke 19.500. Saya jualnya di 15.000. Semua. Apa yang membuat? Jadi saya nggak jual di pucuk, jualnya pas turun baru saya jual. Nah banyak orang yang mana ya beggar 300%. Itu kan tangan udah gatal ya? Iya. Tangannya nggak gatal nih? Enggak, kalau kebetulan saya itu paling tenang gitu loh. Karena mungkin saya yakin ya. Jadi saham itu nggak bisa nggak bisa ikut-ikutan ya. Karena kalau ikut-ikutan tuh kita nggak tahu kan targetnya di berapa. Jadinya tuh kita pengen jualan, takut turun. Iya. Karena ini saya udah pelajarin benar-benar, saya tahu targetnya tuh masih jauh gitu loh. Karena saya tahu dia bakal ada right issue kedua karena modalnya masih kurang, modal intinya masih kurang. Gitu. Nah, sekarang dari 19.000 ke 15.000 kan, orang biasanya justru ada murah nih beli, kok kemudian justru mutusin jual semua. Apa yang membuat hal itu? Nah, karena waktu itu dari 19.500 dia ARB terus tuh, ARB-nya cepet banget. Nah, saya takut uang saya hilang balik ke awal, jadi saya jual semua. Dari situ saya nggak masuk lagi. Ya. Udah, sampai sekarang saya nggak masuk lagi. Jadi keputusannya karena ada ARB berkali-kali, ya udah take profit lah, ya. Cukup. Jadi tidak boleh greedy. Nggak boleh greedy. Harus punya rasa cukup. Iya. Gitu. Jadi udah saya jual. Nah, pada saat jual itu baru kesempatannya yang BBHI. Enggak, sebenarnya BBHI itu barengan. Oh, barengan. Jadi BBHI itu Arto itu dari 2019 ke 2020 kan. BBHI itu 2020 akhir. 2020 akhir atau 2021 kalau nggak salah. Jadi bukan dari uang Arto dijual, masuk ke BBHI? Enggak. Kenapa saya masuk BBHI itu cuma 200 juta? Karena duit saya masih di Arto. Harusnya waktu itu jual semua Arto masuk BBHI. Cuman saya kalau itu dapat insider, benar-benar insider harusnya jual semuanya, all in masuk BBHI. Betul. Ya. Karena saya sebenarnya lebih yakin sama Arto daripada BBHI saat itu. Jadi makanya BBHI itu porsinya kecil, cuma 200 juta. 200 juta itu hasil keuntungan saya dari trading. Saya masukin BBHI. Berarti di Arto keuntungannya kurang lebih sekitar udah belasan miliar saat itu. 3.000%-an ya? 2.200%. 2.200%. Nah, kalau di BBHI untungnya berapa persen? Sekitar 2.600%. Wow. 2.600%. Tapi saya ada average up lah di atas. Ya. Nah, berarti bukan kebetulan. Kalau cuma sekali, itu kebetulan. Betul. Kalau insider, itu kebetulan. Betul. Nah, tapi saham di bank digital saya yang lain juga selalu beggar. Kayak BNBA, saya untung 200-300% juga. 200%. Iya. Tapi itu duitnya cuma ratusan juta. Ya. Lalu di BBB juga saya tadi ya modal 1M untung 2M. 100%. Jadi 100%. Jadi sebenarnya 100% saya banyak. Terus dulu di Bank Amar juga 100%.
bank-bank digital saya untung banyak lah. Apa yang membuat Bro Andri ini akhirnya istilahnya kok kelihatannya waktu itu fokus di bank-bank digital, ya? Digital gitu. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa kok masuk bank digital? Padahal waktu itu kan banyak orang yang juga ngeri kan dengan bank digital. Apa yang membuat Bro Andri yakin dengan bank digital? Sebenarnya saya waktu itu yakin nih, saya justru udah bilang ke teman-teman ya, kalau misalnya saya punya duit banyak nih, ratusan miliar, tembakin aja setiap semua bank digital 1M pasti jadi. Pasti ada satu yang jadi. Gitu. Karena waktu itu bank digital tuh semuanya itu harus tambah modal inti. Saya tahu bank itu ada peraturan bahwa bank itu keuntungannya cuma 3%. Saya tahu bahwa bank itu gak bakal bisa nambah modalnya, jadi dia bakal diakuisisi atau dijual. Jadi arahnya karena waktu itu optimis karena bakal diakuisisi. Betul. Ya. Karena kalau Pak Tony lihat semua keuntungan saham saya itu semua perusahaan yang diakuisisi. Ya. Tidak ada satupun ya ada sih beberapa, cuman untung kecil. Ya. Tapi untung 100% saya itu semuanya perusahaan yang diakuisisi. Ya. Karena bisa membaca peta akuisisinya. Betul. Dan waktu itu bank digital itu bakal diakuisisi semua. Betul. Ya. Jadi saya untung semua karena semuanya diakuisisi. Nah, tapi di sini ya, ini jangan ngambil keputusan investasi dari video ini. Karena beda momentum, beda kondisi, beda semuanya ya. Betul. Jangan kemudian setelah dengar Bro Andri ngomong gini, kemudian semuanya beli bank digital. Karena momentumnya udah lewat. Nah, kalau Anda masuk ke sini, kemudian rugi, bukan tanggung jawab kami berdua loh. Ini kan kita belajar untuk edukasi. Betul. Yang kita harus pelajari adalah kepandaian Bro Andri untuk bisa mengetahui bagaimana momentum-momentum. Yang perlu ditekankan itu bukan beli bank digitalnya yang ditekankan, tapi kepekaan kita, pemahaman kita bahwa ada momentum-momentum di setiap saat. Betul, dan berbeda-beda. Seperti di zaman COVID, itu kan yang yang beggar itu kan rata-rata adalah saham-saham farmasi. Iya kan? Kenapa? Ya karena semua orang butuh vaksin, ya kan. Tapi kalau saat ini Anda beli saham-saham farmasi, ya ceritanya beda lagi. Iya. Nah, karena saya ngeri gini nih, kadang-kadang banyak orang yang beli gara-gara ada ikut-ikutan aja, nggak ngerti apa yang sebetulnya didiskusikan. Betul. Nah, setelah dari bank digital, kemudian apa lagi yang dilakukan? Setelah saya udah jual Arto dan saya jual Arto, di situ saya ketemulah saham Pantai Indah Kapuk. Betul. Lari ya, beda ya nih. Beda bidangnya. Betul. Masuk ke properti. Betul. Nah, waktu itu karena ada teman saya nanya, dia kasih 5 emiten, saham mana nih yang bagus? Nah, saya cekin, saya bantuin cek. Ini jelek. Nah, yang ini menarik nih. Karena ini di sini ada berita bahwa dia mau diakuisisi sama Pantai Indah Kapuk. Gitu. Beritanya juga udah keluar juga. Nah, di situ wah, ini menarik. Saya pokoknya paling hobi itu akuisisi. Karena selama ini yang menghasilkan saya keuntungan tuh dari akuisisi gitu loh. Jadi disitulah saya masuk semua keuntungan saya dari Arto, saya masukin ke Pani. All in. Wow. Itu waktu itu Pani juga belum liquid. Terus saya tanya ke sekuritas kan, gimana bro, ada info soal Pani ya? Semua orang bilang jelek. Dia bilang, mana ada sih saham properti yang naik? Semua saham properti kan tidur. Ya, karena kan saat ini suku bunganya kan kemarin naik kan. Iya, semua orang bilang mana ada sih saham properti yang bullish. Tapi saya bodo amat, saya yakin nih. Kayak saya ada deja vu gitu loh. Kayak terus saya ada feel. Terus udah gitu saya ada pengalaman bahwa saya di BBH itu masuknya nanggung-nanggung, jadinya saya nggak untungnya maksimal. Seandainya saya masuknya full power, pasti saya udah ratusan miliar di BBHI. Nah, dari sini saya nggak mau lagi tanggung-tanggung. Saya ada duit, saya dorong semua. Saya masuk semua belasan miliar di di Pani. Lalu di bulan April sama tuh si BBHI juga crash. Dari 8.000, 6.000 dia turun ke 4.700, di situ saya jual di 4.700. Jadi bukan jualnya di 8.000 ya? Bukan. Gitu. Jadi kalau orang bilang insider, harusnya saya jual di 8.000 kan? Iya, harusnya gitu. Iya, saya jual di 4.700. Itu saya jual semua. Nah, duit dari ini saya masukin lagi ke Pani. Wow, all in lagi. All in lagi. Apa yang membuat Bro Andri waktu itu
Lagi-lagi saya ngomongnya waktu itu ya, Waktu bukan itu, sekarang. sekarang. Waktu itu ngambil keputusan sampai jual Arto, semuanya dimasukin. Kemudian Pani kemudian dimasukin. BBHI dimasukin. Apa yang membuat Anda yakin? Karena saya nggak mau lagi dapat pengalaman kayak BBHI gitu. Masuknya tanggung-tanggung, begitu sahamnya naik saya nyesel. Nyeselnya kenapa waktu itu saya nggak beli banyak. Nah, pertanyaannya apa yang membuat Anda yakin bahwa ini saya harus all in nih semuanya? Karena saya dapat siklus yang sama persis seperti di Arto dan BBHI. Bahwa Pani itu bakal diakuisisi, lalu dia bakal ada tender offer, lalu dia bakal ada corporate action, lalu kalau saya lihat market cap-nya itu masih murah dibandingkan asetnya. Saya kan sering main ke area peak ya. Saya lihat lahannya itu waktu itu mungkin sekitar 6.000 hektar. Ya, jadi seperti confident deficit ya? Iya, lahannya 6.000 hektar, market cap perusahaannya cuma 1,5 T. Ya. Terus dia ada berita dia lagi bikin jalan tolnya 18-an T. Wow. Gitu. Nggak mungkin saya otak bisnis aja gitu kan, saya udah jalanin bisnis banyak nih, termasuk bantuin orang tua saya di properti. Mana ada jalanannya lebih mahal daripada propertinya, iya daripada lahannya gitu loh. Jadi saya merasa murah ini. Cerdas. Beli Pantai Indah Kapuk harga 1,5 T itu murah. Ya. All in saya. Nah, setelah all in langsung jalan? Enggak. 6 bulan tidur. 6 bulan tidur? 6 bulan tidur. 6 bulan tidur suka ngapain aja? Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dia baru naik di Juli. Nah, selama 6 bulan ini kan biasanya orang nggak saya sabar kan? Saya beli terus cicil. Saya belinya dikit-dikit. Ada duit dari bisnis masuk? Enggak, bisnis saya udah nggak jalan. Oh, bisnis nggak jalan? Bisnis udah nggak jalan. Bisnis saat itu udah mati lah. Dari 2020 bisnis saya udah susah. Karena kan saya ekspor, waktu itu kan kontainer langka, kontainer mahal. Jadi udah nggak bisa ekspor lagi. Karena pembeli di sana udah, lebih mahal kontainernya lebih mahal shippingnya daripada barangnya. Jadi susah waktu itu ekspor. Berarti jadi udah saya fokus di saham gitu. Nah, terus nambahnya dari mana duitnya? Dari hasil jual BBHI sama Arto. Oh, belinya nggak bertahap ya? Belinya bertahap, nggak langsung all in. Karena waktu itu sahamnya nggak liquid. Jadi kalau saya beli langsung pasti sahamnya terbang. Jadi saya belinya dikit. Jadi ada seninya juga ya. Turun ARB saya beli lagi. Nggak ngeri? Enggak. Saya yakin ini murah. Yakin banget dah saya murah gitu loh. Karena saya udah saya pokoknya juga ada kayak ada bisikan gitu, pokoknya ini saham murah gitu loh. Dan dari dulu tuh saya ada kayak mimpi kalau suatu hari Pantai Indah Kapuk IPO, saya harus beli sahamnya. Nah itu kayak saya udah nggak tahu, saya ada hati aja di sana gitu loh. Jadi benar-benar saya all in di sana. Gitu. Walaupun orang hina-hina, jelek-jelekin. Di forum juga kan saya bilang kan ini Pantai Indah Kapuk bagus nih. Semua orang hina-hina saya. Saya bodoh amat, saya yakin. Pokoknya udah kayak ada feeling lah, mau bilang apa itu dari mana nggak tahu lah, pokoknya saya ada feeling saya masuk all in. Berarti di forum waktu itu berarti ada jejak digital ya? Ada jejak digital. Kalau waktu dimaki-maki ya. Betul. Terus jadi di sini kelihatan kan bukan insider. Kalau insider belinya sekarang, seminggu kemudian terbang kan. Betul. Kalau 6 bulan ini butuh mental loh. Butuh mental. Pokoknya mental. Saya yakin yang saya beli itu saham murah. Jadi saya nggak takut juga. Terus udah gitu saya tahu dia bakal ada right issue, nanti dia pasti jadi liquid. Udah akhirnya ternyata bener intuisi saya. Dari 5.000, 4.000 saya beli bukan di bawah ya. Dia dari 100 udah terbang ke 5.000, justru saya beli di 5.000, 4.000. Nah dari 5.000 dia beneran terbang ke 12.000. Jadi waktu 5.000 itu baru masuk besar ya? Iya. Nggak ngeri? Enggak. Karena saya yakin ini murah. Karena dari valuasi masih dihitung murah ya? Murah. Bukan dari historical price ya? Enggak. Nah, kebanyakan orang bilang kan dari historical price ya? Betul, orang tuh kebanyakan lihatnya angka. Sebenarnya yang dilihat itu bukan angkanya mahal murahnya. Lihat dari nilai perusahaan ini tuh mahal atau murah. Jadi jangan lihat angka. Bisa aja 10.000 itu murah. 100 perak itu mahal. Betul. Gitu. Nah, tapi seringkali orang hanya lihat angka. Betul. Dan historical price. Kemarin harganya berapa nih? Iya, betul. Nah, kalau technical atau trader selalu dia lihat historical price. Betul. Karena saya pedagang, saya pengusaha, saya lihatnya cengli-cenglian aja dagang nih. Iya. Lu jual harga segini masih murah menurut gue ya, gue beli. Karena di harga
di harga 4.000 5.000 aja masih market cap murah, masih murah, iya. Nggak mungkin lah harganya segini. Iya, logika saya, wah gue bisa beli Pantai Indah Kapuk segitu gede, cuman 1,5 T, ya. Saya beli aja, itu saya beli banyak. Dan sampai sekarang masih berani kumpulin? Sekarang saya nggak ngumpulin sih, cuman saya udah punya banyak. Karena menurut saya udah punya cukup banyak ya. Nah ya akhirnya itu menghasilkan saya ya ratusan miliar dari situ, dari satu saham itu. Dari satu saham, tapi bukan dari satu saham lah. Dia akumulit dari yang lain kan. Dari yang lain-lain. Ya, dari yang lain dimasukin, yang lain dimasukin. Sebenarnya si Panini nggak kasih saya return gede. Dia tuh sebenarnya cuma 600-700%. Tapi karena sudah terakumulasi dari kemarin karena saya masuknya gede, yang lain-lain, nah itu menjadi itu. Di situ juga saya belajar. Jadi percuma kalau persennya gede, kalau kita masuknya kecil itu nggak signifikan. Mendingan kita masuknya gede, untungnya kecil aja, hasilnya gede. Ya. Tapi saat ini nggak all in kan, Mas? Ada nggak saham-saham yang lain? Kan ini kan gede sekali nih. Gede, takutnya betul. Kalau ya kita nggak pernah tahu ya, yang namanya market crash kah atau tiba-tiba ada sesuatu kita nggak ngerti gitu ya. Ada nggak cara pengamanan untuk itu? Mulai mikir nggak risk manajemennya bagaimana? Sebenarnya risk manajemennya selama saya merasa ini masih cengli, saya nggak takut sih. Kayak contohnya nih misalnya di Pantai Indah Kapuk, si aguannya aja kemarin red issue dia beli lagi di harga 5.000. Nah, saya nggak ownernya masih beli ya? Ownernya aja beli lagi di harga 5.000. Ya. Harga saya di bawah 5.000, ya saya nggak takut. Jadi saya di bawah modal dasar daripada ownernya ibarat beli di 5.000, nggak mungkin dong owner mau rugi. Iya, betul. Nggak mungkin lah owner beli di 5.000 terus harganya turun di bawah 5.000. Nggak mungkin. Setuju. Nah, tapi kadang-kadang pemikiran seperti ini kan orang nggak kepikir. Nggak paham, iya. Jadi ada mindset yang memang harus kita pahami pada saat kita investasi. Jangan cuma ngambil keputusan beli dan jual berdasarkan omongan orang, berdasarkan melihat komunitas. Betul. Nah, akhirnya habis FOMO, kemudian harganya turun dikit, takut cut loss. Dan kalau cut loss terus kapan untungnya gitu kan? Nah, kebetulan keputusan saya beli itu semua nggak ada yang dipengaruhi, semuanya itu hasil dari saya yang nyari sendiri. Research sendiri dari Arto, BBHI, BNBA, BBW itu nggak ada orang yang rekomendasi saya. Saya nggak pernah dengar rekomendasi orang. Semuanya ini saya cari sendiri, saya yang beli. Justru orang lain yang ikut saya nggak pernah ikut orang lain. Jadi saya udah punya sendiri. Saya udah kayak punya PD gitu. Ya. Karena dulu pernah juga teman saya bilang pas saya pegang Arto ya, udah jualnya udah tinggi banget jual. Saya pernah jual sedikit, saya jadi nyesel. Karena terbang lagi. Karena terbang lagi lebih tinggi. Justru saya nyesel. Jadi dari situ saya tutup kuping, saya nggak mau denger. Saya dengerin diri saya sendiri, lebih pede lah, lebih yakin. Ya. Itu sama dengan kenapa Warren Buffett masih tetap tinggal di Omaha, bukan di New York. Iya. Dia sempat ngomong kenapa kalau dia tinggal di Omaha, karena kalau dia di New York terlalu banyak yang orang yang ngomong, bisikin, betul. Ya, akhirnya jadi bias kan. Betul. Membuat goyang kan. Betul. Itu juga salah satu alasan saya tuh nggak terlalu mau datang kalau misalnya di undang-undang emiten saya mau datang. Karena kalau kita datang ke emiten tuh biasa jadi bias. Karena owner emiten selalu bilang perusahaan gua bagus banget, ini kan selalu dia ngomong jualan lah ya. Tapi begitu kita beli sahamnya nggak sebagus yang dia ngomongin gitu. Too good to be true. Gitu. Jadi saya biasa analisa perusahaannya bagus, saya invest baru saya datang ke perusahaannya. Jangan saya datang dulu baru ini. Jadi nanti jadi bias. Ya. Berarti dalam hal ini datang ke emiten. Fungsinya apa? Setelah saya beli sahamnya. Ya. Itu jadi saya ada conviction, jadi ada yakin. Untuk nambah keyakinan. Karena kalau kita nggak ada keyakinan udah naik nih 100%, 200% jual. Karena nggak ada keyakinan. Tapi kalau ada keyakinan, nggak, ini segini kemurahan. Jadi dalam hal ini untuk memastikan. Dan mungkin juga mengetahui mungkin karakteristik daripada owner kali ya. Betul. Jadi saya merasa nggak, ini masih kemurahan. Kalau gue jual harga segini rugi gitu. Ya. Bisa jual, nggak bisa beli lagi. Nanti beli lagi pasti di harga lebih tinggi. Jadi mendingan tahan aja. Kecuali kita duitnya kecil ya. Kalau duitnya kecil ya udah bisa aja keluar sekarang, besok masuk lagi kan gampang. Tapi kalau uangnya gede kan keluar bikin turun, naik juga bikin naik. Betul.
masuk bikin naik gitu. Jadi Setuju. saya tahan aja gitu. Karena dengan size-nya Bro Andri yang sampai puluhan M, ratusan M, itu sekali kalau buang itu berapa layer yang akan hilang? Betul. Bitnya hilang semua itu bisa ARB itu. Betul. Kalau saya langsung pasti ARB, tapi kan biasa saya jualnya sedikit. Ya pasti bertahap. Ya. Seperti belinya pun juga bertahap. Kan? Jadi nggak bikin pasar juga panik gitu kan. Ya. Jadi sama lah kayak kita berdagang. Kalau tiba-tiba kita dagang, kita market, kita kasih barang banyak kan oversupply, harganya drop. Betul. Jadi selalu keluarin barang kan juga bertahap. Ya. Jadi ini seni bisnis lah. Iya, betul. Di saham sama. Nah, kemudian di samping itu menurut Bro Andri, kira-kira Anda kalau ngelihat sebuah saham itu di samping harganya murah, apalagi yang dilihat? Di samping protection, harganya murah. Ownernya harus jelas. Ownernya harus rekam jejaknya bagus. Saya biasa Google dulu ownernya. Kalau saya nggak kenal, saya nggak invest. Nah, kenal kan nggak kenalan ya? Iya, nah, tapi setidaknya dia rekam jejak. Dia rekam jejaknya tuh, saya bisa lihat figurnya, orangnya tuh kelihatan jujur. Gimana caranya menilai dia jujur? Dari bisnis-bisnis yang project-project yang dia udah kerjain. Biasa tuh owner itu dia udah pernah ngerjain banyak beberapa. Bahkan dia udah pernah IPO sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saya lihat rekam jejaknya gitu. Itu penting ya? Penting. Karena kalau ownernya nggak jujur atau kita nggak kenal, saya nggak invest. Mau orang bilang sahamnya naik terus, tapi saya nggak kenal ownernya, saya nggak invest. Karena saya nggak ada conviction. Karena saya lebih pilih ownernya daripada bisnisnya. Kalau misalnya ada owner bagus nih, misalnya one day misalnya si Jerian atau Peter Poluyo bikin bisnis baru nih, saya pasti invest. Karena yang saya kejar itu orangnya, bukan bisnisnya. Karena orang yang bagus pasti bikin bisnis ini jadi bagus. Tapi kita pilih bisnis yang bagus nih naik terus, tapi kalau orang yang nggak jujur, nggak sekenalan. Ini ada sedikit bocoran nih. Jerry sama Patrick Waloyo. Berarti masuk Goto dong? Goto enggak? Oh enggak? Enggak. Padahal Patrick Waloyo di sana loh. Tapi dia udah kemahalan. Dia udah overvalue. Overvalue ya? Overvalue. Dia udah di puncak. Nah, kalau misalnya saya beli bank digital itu kan dia dari kecil diakuisisi jadi gede. Nah, orang bilang Goto sekarang murah, kan kemarin IPO-nya kan. Enggak, kalau menurut saya Goto tuh udah dipucuk. Terus udah gitu, kepemilikan publiknya juga besar. Itu penting juga. Kepemilikan publiknya tuh ada 70%. Jadi kalau saya kan ngerti urusan supply and demand kan juga pengaruh buat kenaikan saham. Kalau supply-nya terlalu banyak, sahamnya susah naik. Karena begitu ada yang orang mau beli, dibuang. Ada yang beli, dibuang. Jadi sahamnya nggak bisa naik-naik. Lagi-lagi kalau orang yang lihat historical price, melihat bahwa Goto itu murah. Betul. Karena dulu IPO 300-an, sekarang 50 kan? Ya, murah kan? Murah. Nah, kenapa? Karena hanya lihat historical price, hanya lihat angka. Betul. Bukan lihat value-nya yang sebenarnya berapa. Betul. Nah, ini yang harus dipelajari gitu. Betul. Goto jadi gocap sekarang. Iya. Goto jadi gocap. Nah, ini penting karena banyak orang yang kadang-kadang memikirkan bahwa beli saham itu simpel. Kenyataannya nggak sesimpel itu. Nggak simpel. Pokoknya kita harus cari yang kecil jadi gede, itu pasti untung. Ya. Tapi kalau yang gede jadi gede lagi itu susah. Bahkan gede udah terlalu gede dia malah jadi mengecil. Karena udah terlalu gede, ya? Betul. Kan kalau misalnya pohon kecil terus dia jadi pohon yang gede kan kelihatan pertumbuhannya kan. Ya. Tapi kalau pohon yang udah gede mau seberapa gede lagi gitu loh. Ya. Paling naiknya nggak signifikan lah. Paling cuma 20-30%. Ya, itu udah luar biasa loh. Udah luar biasa. Jadi makanya sama juga kalau masuk blue chip ya naiknya 20-30% udah luar biasa. Tapi kalau mau untung gede ya harus dari yang pohon kecil jadi pohon gede. Tapi ngomong-ngomong juga invest di blue chip nggak? Nggak. Sama sekali? Nggak, iya. Saya misalnya ada teman-teman nih, dia nanya gitu, watchlist, minta watchlist saham dong gitu ya. Ini bukan rekomendasi ya, watchlist ya. Ya saya selalu rekomendasi yang low risk ini, yang middle risk ini, yang high risk ini. Jadi udah mau yang aman ya udah. Iya, tapi bukan berarti pada saat rekomendasi Bro Andri beli ya? Enggak. Hanya menilai, Saya membantu menilai semua perusahaan ini bisa naik. Tapi kalau yang ini mau yang low risk, dia penurunannya tidak signifikan, bisa naik tapi turunnya nggak signifikan, ya udah masukin yang low risk. Kalau yang high risk turunnya bisa signifikan tapi naiknya juga bisa signifikan.
Kalau misalnya akuisisinya batal, turunnya signifikan. Tapi kalau akuisisinya berhasil, akan nikmatnya juga signifikan. Nah, di sini harus mengamati harus mengamati Betul, terus kan? betul. Apa namanya? Berita-berita. Betul, Jangan betul. sampai tiba-tiba akuisisinya batal. Betul. Dan harus bisa menyaring perusahaan mana yang memberikan informasi benar. Betul. Dan mana yang cuman informasi fake ya. Betul. Nah, Karena contohnya dulu BNBA pernah mau diakuisisi sama Shopee. Ya. Terus akuisisinya batal, saya buru-buru jual. Cut loss ya. Enggak, jual untung. Karena dia udah sempat naik tinggi, itu saya udah dengar isu rumor bahwa dia akuisisi batal. Pas dia turun, saya jual. Begitu bisa keluar, saya buang. Ya. Tuh. Jadi emang kita harus tetap cepat actionnya gitu. Nah, sekarang mungkin Sobat Sid pada tanya nih, gimana ke depan? Kan barusan kita ceritakan yang belakang-belakang nih. Nah, yang ke depan ini, kira-kira dengan market yang seperti ini, kira-kira indeks harga saham kita, mungkin Bro Andri bisa prediksi kira-kira ke arah berapa nih? Sebenarnya sekarang kan indeks saham di sekitar 7 ribuan ya. Ya. Tapi di 2 bulan ini lagi banyak merger and acquisition sebenarnya. Ya. Nah, itu makanan saya sebenarnya. Oh. Jadi makanya 2 bulan ini tuh saya borong belanja terus. 2 bulan ini hampir setiap hari saya belanja. Bahkan tadi sebelum kesini mungkin saya agak sedikit telat juga sama lagi belanja juga nih. Lagi fokus yang lagi fokus belanja gitu sampai 11.30 gitu. Jadi beli terus. Ya. Jadi memang 2 bulan ini saya fokus beli terus cicil gitu. Nah, Karena emang makanan saya kondisi itu yang ekonomi market yang gonjang-ganjing ini nih. Ini apa yang Bro Andri lakukan? Kalau saya malah belanja sih. Nggak peduli dengan kondisi market ya? Enggak, karena menurut saya saham yang saya beli itu kan saham akuisisi. Ya. Saham akuisisi itu biasanya saham-saham murah. Saham-saham kecil yang diakuisisi sama ikan yang lebih gede gitu loh. Ya. Tidak Jadi, terpengaruh dengan tidak market terpengaruh secara makro. keseluruhan. Betul. Yang terpengaruh makro itu biasa saham-saham gede kayak blue chip, itu terpengaruh makro. Ya. Tapi kalau perusahaan akuisisi ini dia udah kecil, udah murah. Ya. Mau seberapa murah lagi gitu loh. Di fokusnya udah yang penting lebih ke arah itu ya, ke arah emitennya ya, bukan ke arah makroekonominya atau industrinya. Betul. Jadi tapi kalau industri mungkin masih diamatin ya? Ya, saya memang ada suka industri-industri tertentu sih. Saya nggak suka industri yang keuntungannya kecil. Kan sama lah kayak namanya bisnis tuh, ada bisnis yang menghasilkan untuk profit marginnya gede, ada yang profit marginnya tipis kan. Ya. Saya fokus ke bisnis-bisnis yang saya suka lah, industri-industri yang skalanya besar lah. Skalanya besar ya. Iya. Nah, saya nggak suka kayak misalnya bisnisnya IPO restoran, itu saya nggak suka. Ya kan kecil gitu. Marginnya kecil ya. Maksudnya perusahaan kecil gitu, saya nggak suka. Nah, apa yang kira-kira sektor apa yang menurut Bro Andri yang Bro Andri sukai? Sektornya aja, jangan sahamnya. Sektornya ya industri-industri besar lah, kayak contohnya pertambangan, ya terus misalnya properti ya kan. Kalau properti kan saya ada Pani ya. Terus perbankan mungkin ya aman, tapi saya sekarang belum ada di perbankan lagi sih. Terus misalnya transportasi mungkin menarik ya. Transportasi juga menarik ya. Seperti itu. Kalau telco? Saya kurang sih, mungkin preference saja ya, saya kurang sih. Belum mempelajari di sana, belum. Jadi kita pada saat kita mau masuk, kita harus pelajari dulu semuanya, betul. Termasuk industrinya, termasuk apa, baru kita masuk ya. Betul. Nggak bisa kita beli ya lagi feeling atau atau rekomendasi nggak bisa. Betul, nggak bisa. Nggak bisa juga cuma sekedar lihat ini murah dari stiker price segala macam. Ya. Kayak contohnya 6 bulan terakhir dari Januari ke Juni itu saya nggak beli apa-apa, Pak Tony. Saya bahkan cuma trading aja. Trading beli 1-2 hari jual, 1-2 hari jual. Nggak ada yang karena saya belum nemu saham yang buat saya invest. Gitu. Jadi tapi trading apapun masih oke ya. Tapi tradingnya juga nggak sering. Kalau ada nemu trading, kalau nggak nemu nggak trading. Kalau trading di saham Pak Prayogo Pangestu aja gitu. Saya tahu nih udah turun berdalam, dia bisa rebound naik, udah main. Terus udah untung udah jual. Ya. Gitu. Kenapa lagi-lagi masalah orang lagi? Ya? Orang lagi betul. Ya. Gitu. Kalau jelek-jelek dia nyangkut, tapi di owner yang jelas kan juga tenang ya hatinya ya. Dibanding owner yang nggak jelas gitu loh. Lebih deg-degan gitu loh. Iya. Oke, terima kasih Bro Andri. Ini saya rasa apa yang kita sharingkan ini harusnya banyak bermanfaat buat
rekan-rekan. Banyak insight-insight yang Bro Andri berikan ini betul-betul apa namanya, ilmunya daging semua nih. Kalau Anda betul-betul mau amatin. Nah, untuk menutup sisi kita yang kali ini, mungkin ada 1-2 patah kata buat Sobat Sip mungkin. Menurut saya, kalau mau sukses di saham ya, kita tuh harus fokus, Pak Tony. Nggak bisa kayak anggap kita investasi ini sampingan. Kebanyakan orang itu sibuk kerja, terus dia anggap investasi saham ini sampingan. Oh, orang bilang A, ya dia ikut masuk A. Terus orang bilang B, dia masuk B. Jadi dia cuma titip-titip duit-duit kecil. Gitu loh. Jadi mendingan itu fokus, seriusin, pelajarin, itu biasanya yang jadi seperti itu. Kalau dia cuma sampingan-sampingan biasanya nggak jadi apa-apa sih. Seperti itu. Oke, terima kasih Bro Andri. Saya rasa Sobat Sip pasti banyak belajar di sini. Dan kalau Anda mau tahu lebih detail tentang Bro Andri Hakim, Anda juga bisa lihat IG-nya ya. Sering info-info di sana juga ya. Betul. Nah, oke, see you, thank you, and sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.